Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdullah M. Agis selaku dosen mata kuliah studi Quran Hadis. Yang terhormat teman-teman kelas C1 AKR yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran studi Quran Hadis pada siang hari ini. Adapun topik yang akan kami presentasikan pada siang hari ini yaitu mengenai hadis dan sains. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nur Azizah dengan NIM akhir 082 sebagai moderator. Teman saya Sally Silviana Arianti dengan NIM akhir 075 sebagai presentator pertama. Dan Salma Cahaya Santika dengan NIM akhir 077 sebagai presentator kedua. Susunan acara yang akan kita lewati antara lain, pertama pembukaan, kedua penyajian materi, ketiga penutup. Baik, langsung saja kita ke sesi yang pertama, yaitu adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Sally Silviana Arianti sebagai presentator pertama. Pengertian hadis secara bahasa adalah berarti al-jadid yang artinya adalah sesuatu yang baru, yakni kebalikan dari al-qadim yang artinya sesuatu lama. Hadis menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik maupun kepribadiannya. Hingga gerak dan diamnya ketika terbangun maupun tertidur juga disebut sebagai hadis. Menurut para ahli, pengertian hadis juga mencakup setiap keadaan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut ulama usul fikih, memandang pengertian hadis hanya yang terkait dengan hukum syara, yakni segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi yang terkait dengan hukum. Dapat disimpulkan bahwa pengertian hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum dan ketentuan Allah yang disyaratkan kepada manusia. Sedangkan sains, dalam kosakata Arab Islam, kata untuk sains adalah ilm, sama dengan yang digunakan untuk pengetahuan. Ilm mencakup segala bentuk pengetahuan, termasuk pengetahuan yang diwahyukan seperti kitab suci, pengetahuan keagamaan yang dibangun dari kitab suci, hadis Nabi, pendapat ulama, dan lain sebagainya. Ilm juga mencakup ilmu sosial dan humaniora, misalnya sejarah. Namun kini ketika kata sains digunakan, yang dimaksud biasanya adalah ilmu alam, upaya kita mengerti alam dan jagat raya seperti penjabaran dan penjelasan mengapa dan bagaimana benda-benda bekerja seperti begini atau begitu. Dalam Islam, mencari ilmu pengetahuan sangatlah ditekankan, bahkan Rasulullah SAW sampai mewajibkannya. Hal ini dapat dilihat dari hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim, yang artinya mencari ilmu wajib atas setiap muslim. Hadis tersebut merupakan dalil yang sangat lumrah sekali kita dengar, di mana hadis tersebut mengandung perintah atau kewajiban terhadap muslim untuk menuntut ilmu. Dapat disimpulkan bahwa pengertian sains adalah ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis sehingga mampu melahirkan pengetahuan baru dengan jalan observasi dan eksperimen yang memenuhi standar ilmiah
atau sunatullah yang terdokumentasi dengan baik, yang ditemukan oleh manusia melalui pemikiran dan karyanya yang sistematis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Salma Cahya Santika, sebagai presentator kedua. Baik, hubungan sains dan hadis. Ilmu pengetahuan yang diserukan Islam dan dianjurkan oleh hadis adalah ilmu yang didasarkan pada pembuktian seperti sains. Karena itu, taklid tidak dianggap ilmu dalam Islam, sebab ia hanya mengikuti pendapat orang lain tanpa argumen. Dengan begitu, ilmu dalam Islam itu meliputi suatu bidang yang sangat luas, tidak dapat ditampung oleh istilah ilmu yang kini di dunia barat modern. Ilmu dalam Islam meliputi perkara metafisika yang disampaikan oleh wahyu yang mengungkapkan berbagai hakikat wujud yang agung dan menjawab berbagai persoalan rumit yang tetap tak terjawab sejak manusia mulai berpikir dan berfilsafat. Inilah arti kata ilmu yang utama, bahkan Imam Ibnu Abdul Bar menyebutnya sebagai ilmu tertinggi karena ilmu mencakup bidang kemanusiaan seperti kajian-kajian tentang manusia yang membahas aspek-aspek kehidupannya, hubungannya dengan dimensi ruang, waktu, diri, masyarakat, ekonomi, politik, dan lain sebagainya yang menjadi perhatian ilmu-ilmu kemanusiaan dan ilmu-ilmu sosial. Aspek material juga menjadi salah satu cakupan ilmu yang sangat penting, meliputi benda-benda yang di angkasa raya dan dalam perut bumi. Inilah bidang yang ditekuni oleh orang barat dewasa ini dan mereka hanya berhenti pada aspek ini. Dan inilah arti ilmu bagi mereka, karena bidang inilah merupakan satu-satunya untuk tunduk pada pengujian, ukuran, pengamatan, percobaan, serta dapat dites dalam laboratorium. Ilmu dalam Islam tidak hanya berhenti pada batas ini yang sekedar mengkaji objek-objek bendawi. Islam juga tidak menganggap ilmu ini bertentangan dengan ilmu sebagaimana agama-agama lain menganggapnya dalam periode tertentu perjalanan sejarah mereka. Selanjutnya, contoh hadis Nabi yang telah teruji kebenarannya dari perspektif sains. Contohnya ada khasiat kurma, yaitu hadisnya, rumah tidak terdapat kurma melaparkan penghuninya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Riset telah membuktikan keistimewaan hadis Nabi ini bahwa kurma mengandung unsur-unsur gula yang sangat tinggi hingga mencapai 70%, bahwa presentasi aliran panas akibat memakan kurma sangat besar, sehingga energi yang dihasilkan oleh kurma pun sangat besar. Energi yang terkandung dalam sel-sel tubuh manusia akan memberikan daya dan rasa hangat yang lebih, sebagaimana energi tersebut akan membuat kenyang pemakannya karena kurma memberikan aliran panas yang cukup. Yang kedua ada keutamaan bersiwak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalaulah aku tidak memberatkan terhadap umatku atau manusia seluruhnya, maka aku perintahkan mereka untuk memakai siwak setiap sholat." Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siwak adalah pembersih mulut dan membuat ridha Tuhan." Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Huzaimah. Penelitian kedokteran yang berkenaan dengan tanaman telah menemukan bahwa siwak mengandung unsur-unsur pencegah penyakit kanker serta bekerja menjaga gusi dari radang, bahkan menjadi penawar gusi yang terserang radang. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan hadis dan sains yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Siti Nur Azizah. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum dan ketentuan Allah yang diisyaratkan kepada manusia. Sedangkan sains adalah ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis sehingga mampu melahirkan pengetahuan baru dengan jalan observasi,
dan eksperimen yang memenuhi standar ilmiah, atau sunatullah yang terdokumentasi dengan baik yang ditemukan oleh manusia melalui pemikiran dan karyanya yang sistematis. Hubungan sains dan hadis adalah saling terkait, di mana hadis merupakan sumber pengetahuan yang kedua setelah Al-Quran, dan pengetahuan mendasar dari hadis bukanlah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan yang dinamis, yang diperoleh berdasarkan observasi dan eksperimen, melainkan ilmu pengetahuan sains ini dapat dipelajari manusia dengan proses uji coba secara terus-menerus. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi tentang hadis dan sains, semoga bisa dipahami dan dipelajari. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami, mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.